dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya. Setidaknya, Hong Tianxiao dan Chen Yun tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Sekarang, yang paling penting adalah membatalkan segel petir yang ditanam orang tua itu di tubuhku. Xiaoyan dengan cepat mengambil keputusan. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya. Meluncur menuju pegunungan, Xiaoyan menemukan lokasi gua terpencil di dalam pegunungan. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Hari ini, saya telah menyinggung pavilion petir angin. Tapi saya tidak takut. Saya tidak percaya bahwa kekuatan pavilion petir angin dapat menyebar ke seluruh dataran tengah. Dia segera membentangkan telapak tangannya dan mengungkapkan cincin penyimpanan berwarna putih Chen Yun. Cincin penyimpanan Chen Yun memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak. Xiaoyan tertawa, merasakan perlawanan dari cincin penyimpanan. Meskipun level sebenarnya jauh lebih rendah dari level Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya. Dengan keras menghantam cincin penyimpanan. Riak tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari cincin penyimpanan. Riak itu dengan keras menghantam dinding gua. Xiaoyan mengabaikannya. Tatapannya menatap tajam ke cincin penyimpanan yang bergetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti. Gelombang demi gelombang menghantam jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh seorang elit dozong memang sangat kuat. Jika pemilik sebenarnya berada dekat tempat ini, dia setidaknya bisa mengendalikannya dari kejauhan. Chen Yun saat ini sedang menyembuhkan dirinya. Dia tentu tidak terlalu peduli tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan kekuatan spiritual yang tak henti-hentinya berlanjut terus. Sebelum suara retakan kecil akhirnya muncul, dia akhirnya menghilangkan jejak spiritual orang tua itu. Chen Yun, yang duduk bersila di panggung batu langit, tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan ekspresi buas dan meraung marah. Untuk apa kamu marah-marah sendiri? Bukannya cepat memulihkan diri. Hong Tianxiao di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya. Ketika dia melihat Chen Yun bertindak seperti ini, Chen Yun yang macam emak-emak ngomel pun berkata bahwa jejak spiritual di cincin penyimpananku telah dihancurkan oleh bajingan kecil itu. Hong Tianxiao terkejut mendengar ini. Bocah itu hanya doang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritualmu? Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Setelah sembuh total, kita pergi bersama. Ada segel petir yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tenang. Dia telah melenyapkan banyak orang dari klan Hongku. Aku yang dulu akan memastikan akhir hidupnya tidak akan bagus. Hong Tianxiao menjawab dengan ganas. Aku sudah mengirimkan berita ke pavilion. Beberapa ahli akan datang. Chen Yun melirik tangannya dengan satu jari yang hilang. Kekejaman di wajahnya begitu padat. Sementara itu, sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangan Xiaoyan saat dia membuka matanya. Gulungan berwarna perak ini sedikit lebih besar dari yang biasa. Ini adalah satu-satunya barang aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Xiaoyan tidak membukanya karena keanehan benda ini. Dia memanggil boneka iblis bumi dan melemparkan gulungan itu. Buka! Boneka iblis bumi menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membukanya tanpa ragu-ragu. Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba membumbung tinggi setelah dibuka. Ledakan seperti guntur yang ganas terdengar dan petir setebal paha ditembakkan. Itu dengan keras menabrak dada boneka iblis bumi. Kekuatan yang kuat mengirimnya terbang seperti bola meriam menabrak dinding goa dengan keras. Jika dia adalah orang yang menerima serangan itu, dia akan terluka parah karena kurangnya pertahanan. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan petirnya. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya. Gulungan perlahan turun. Doki di tubuh Xiaoyan melonjak dan api jatuh hati berubah menjadi nyala api yang melilit tubuhnya. Petir berkedip. Itu tampak seperti ular perak, memberikan gulungan itu penampilan yang luar biasa. Beberapa kata yang dibentuk oleh cahaya petir muncul di hadapannya. 3.000 tubuh ilusi petir. Harta karun paling berharga dari pavilion petir angin. Teknik Do yang diturunkan dari zaman kuno di kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, bisa membentuk tubuh ilusi petir. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dijelaskan dalam 4 kata sebanding dengan kelas Tian. Tidak disangka pavilion petir angin memiliki harta karun seperti itu. Di belakang baris kata-kata kilat ini ada beberapa kata yang lebih redup yang telah ditambahkan oleh orang lain. Tubuh 3.000 ilusi petir mungkin menakutkan, tapi sangat sulit untuk berlatih.
Salah satu syaratnya adalah harus menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi. Selama ini, hanya ada beberapa orang yang berhasil menguasainya. Aku yang dulu telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Sepertinya itu akan menjadi sia-sia dalam hidupku. Dia akhirnya mengerti alasan Chen Yun sangat terpengaruh melihat Xiaoyan menampilkan gerakan 3000 petir. Hal ini sebenarnya terkait dengan harta paling berharga dari pavilion petir angin. Aku harus berterima kasih pada orang tua itu. Sekarang tubuh 3000 ilusi petir telah mendarat di tanganku. Saya akan melihat betapa sulitnya untuk mempraktikannya. Spiritual Xiaoyan memasuki gulungan itu. Tempat yang muncul di depan Xiaoyan adalah dunia petir. Jumlah petir yang tak terbayangkan datang menghantam dari langit. Dia tahu bahwa ini bukan sambaran petir asli, melainkan benda-benda yang diciptakan dari kekuatan spiritual yang tertinggal di dalam gulungan. Dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus dengan cara yang tak henti-hentinya. Jumlah petir yang tak terhitung jumlahnya yang datang bergegas, segera hancur kemanapun kekuatan spiritual bergerak. Petir berubah menjadi titik cahaya berwarna perak yang meresap ke langit sebelum perlahan menghilang. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan warna perak. Di bawah adalah danau perak yang sangat besar. Petir berenang di seluruh danau seperti ular. Tampak seperti danau listrik. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak dan akhirnya menyapu danau listrik. Cahaya petir yang bertahan di atas dengan cepat tersebar. Danau itu secara bertahap menjadi sejernih cermin. Sedikit riak muncul di permukaannya. Banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak itu muncul. Xiaoyan memfokuskan pikirannya. Matanya dengan hati-hati melihat kata-kata itu, mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun urutannya benar-benar kacau. Tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun dari membacanya. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi. Dia seharusnya tidak memiliki teknik do palsu. Tetapi mengapa saya tidak dapat melihat metode pelatihan apapun untuk itu? Melihatnya dengan cermat, sepertinya ada banyak hal yang hilang. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Xiaoyan merenung sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya. Dia mulai perlahan mengatur informasi yang kacau di dalam pikirannya. Pada saat Xiaoyan membuka matanya lagi, dia memang menemukan beberapa masalah. Ini memang metode pelatihan untuk tubuh 3000 ilusi petir. Namun itu belum lengkap. Hanyalah sebagian metode. Gerakan 3000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian. Chen Yun ini hanya memiliki satu. Xiaoyan menghela nafas dengan agak muram. Xiaoyan perlahan membuka matanya di dalam gua. Dia telah memperoleh sebagian dari metode untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Menurut tebakannya, bagian yang tersisa harus berada di tangan sesepuh lainnya. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, mungkin bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Xiaoyan menyimpan gulungan berwarna perak itu ke cincin laut tenang. Setelah itu, dia mengalihkan pikirannya darinya. Yang paling penting adalah melepaskan segel petir di tubuhnya. Dengan benda ini sebagai suar, dia akan ditemukan dimanapun. Xiaoyan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai memindai setiap inci darinya. Xiaoyan tercengang, mengetahui bahwa tidak ada yang tidak biasa di dalam tubuhnya. Tidak ada sedikit pun jejak dari segel petir. Tidak mungkin itu tidak ada. Saya melihat sendiri itu memasuki tubuh. Xiaoyan bergumam. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, dan api andalan Xiaoyan mengikuti nadinya, dan perlahan beredar, meletus dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Api membakar dengan ganas di dalam tubuhnya. Xiaoyan akhirnya merasakan perasaan yang tidak biasa muncul. Pikirannya bergerak di mana itu berasal, menyembunyikan dirinya sangat dalam. Jika bukan karena kekuatan api surgawi, akan kesulitan menemukannya. Xiaoyan bisa merasakan jejak segel ini mengandung energi aneh. Sekelompok api andalan dengan cepat menyebar, membungkus segel dan vena di dalamnya. Suhu yang sangat tinggi segera meresap ke tempat itu. Segel petir itu menjadi sedikit terdistorsi di bawah suhu tinggi. Benang energi berwarna merah berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Ini memang memiliki keanehan. Bahkan api surgawi membutuhkan banyak waktu untuk menghapusnya. Sepertinya harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mungkin juga harus mengkonsumsi pil huang yang perkasa. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah aku melepaskan segel petir ini, akan mencari tempat lain yang aman untuk mengkonsumsi pil obat dan meningkatkan kekuatan. Untuk dengan cepat menerobos ke kelas Dozong. Kekuatan Do Huang masih jauh dari cukup di sini. Xiaoyan mengambil keputusan dan buru-buru memusatkan perhatiannya.
mendesak api surgawi untuk segera memperbaiki segel petir. Perbaikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum segel petir berubah menjadi sekelompok kabut berwarna merah yang akhirnya menguap menjadi ketiadaan di bawah nyala api. Xiaoyan perlahan membuka matanya, menghela nafas lega. Akhirnya menyelesaikan ini. Sekarang, saatnya bagiku untuk pergi. Xiaoyan berdiri. Setelah itu, dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya dan berjalan ke pintu gua. Tepat saat dia akan membuka pintu batu besar penutup masuk gua, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari luar. Xiaoyan, keluar. Raungan marah bergema di pegunungan seperti guntur. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi jelek mendengar raungan dari luar. Tidak disangka orang tua itu mengikutinya dalam waktu sesingkat ini. Sepertinya Hong Tianxiao juga telah tiba. Anak kecil, sungguh tak terduga bahwa diriku yang dulu telah menemukanmu dalam suasana yang menyedihkan ketika aku bangun. Benar-benar berkah bagi saya. Tawa tua menggoda tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Yao tua, Xiaoyan berseru. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya. Lebih dari selusin sosok digantung di langit biru. Tatapan dengan hati-hati memindai pegunungan. Ini semua adalah orang-orang yang mengejar Xiaoyan. Chen Yun, bukankah bocah itu telah disambar segel petir? Di mana dia? Seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning, menoleh dengan marah meminta informasi. Setelah gagal menemukan jejak meskipun telah mencari, ekspresi Chen Yun suram. Dia merasakan bahwa hubungannya dengan segel petir melemah dalam perjalanannya ke sini. Terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan. Koneksi itu lalu terputus. Dia hanya bisa mengandalkan rute yang ditransmisikan oleh sedikit koneksi sebelumnya untuk mencari. Aku tidak tahu persis metode apa yang bocah itu gunakan untuk melepaskan segel petir di tubuhnya. Chen Yun menjawab dengan muram. Bukankah kamu memiliki kepercayaan diri yang besar pada segel petir? Jika tahu ini akan terjadi, aku akan langsung mengejar. Hong Tianxiao menjadi sangat marah mendengar ini. Apa kau tidak takut pada boneka di tangan bocah itu? Chen Yun berbicara dengan nada agak kesal. Kamu berbicara omong kosong. Akankah aku yang dulu takut pada boneka anak nakal itu? Hong Tianxiao berteriak dengan marah. Begitu kita menemukannya, kamu bisa mencoba boneka itu. Chen Yun segera melambaikan tangannya dan sebuah suara yang dalam terdengar. Kalian semua harus pergi ke bawah dan mencari tempat itu sedikit demi sedikit. Bocah itu pasti masih di pegunungan ini. Aku tidak percaya dia bisa kabur di bawah mataku. Para ahli di sekitarnya terkejut setelah mendengar perintah Chen Yun. Sebelum mengalihkan pandangan ke Hong Tianxiao, mereka adalah orang-orang klan Hong. Tentu saja perlu mendengar instruksi Hong Tianxiao. Lakukan apa yang dia katakan. Hong Tianxiao mengayunkan lengan bajunya dan memerintahkan mereka. Mereka akhirnya menangkupkan tangan dan menyebar setelah mendengar perintah. Perlahan turun dan mulai mencari di pegunungan. Dua sosok manusia diam-diam melintas dan muncul di dalam hutan. Di belakang kelompok Hong Tianxiao, secara mengejutkan adalah Hanzu. Di sampingnya seorang lelaki tua berpakaian putih dengan senyum pahit, memandang kelompok Chen Yun di langit yang jauh. Ekspresi serius muncul di matanya. Kakek buyut, akankah mereka menemukan Xiaoyan? Hanzu bertanya. Gadis, meskipun aku yang dulu tidak mampu menahan amukanmu dan akhirnya membawamu untuk melihatnya, aku masih akan mengatakan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika ada situasi yang terjadi ketika, akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Dengan syarat tidak ada yang akan mengetahui identitasku. Anda harus memahami kakek buyut. Chen Yun adalah anggota pavilion petir angin. Klan Han, kita tidak bisa menyinggung faksi semacam itu. Pria tua berpakaian putih itu berbicara dengan wajah yang agak serius. Aku telah mengambil resiko untuk membawamu ke sini terutama karena anak kecil itu membantu klan Han kita. Aku yang dulu tidak suka berutang budi kepada orang lain. Saya tidak akan menganggap masalah besar seperti menyinggung pavilion petir angin sebagai permainan anak-anak. Hanzu dengan lembut mengangguk. Tur tahu batasannya. Kakek buyut harus berdasarkan situasinya. Jika tidak memungkinkan, pergi saja. Mata bulatnya segera menjadi lebih merah di akhir kata-katanya. Pria tua berpakaian putih itu sekali lagi tertawa. Melihat sikapnya yang seperti ini, dia mengusap rambut hitam halus Hanzu dan menghela nafas. Dengan bisa membuat cucu kecilku bertingkah seperti ini. Anak kecil bernama Xiaoyan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Wajah cantik Hanzu mengungkapkan rasa malu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika ledakan terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah ledakan terdengar, banyak suara siulan mulai dikirim dari kejauhan. Apakah dia telah ditemukan? Tangan Hanzu terkepal erat. Bocah, kupikir kamu ingin bersembunyi seumur hidup. Chen Yun berbicara, tatapannya yang menyeramkan.
Ada cukup banyak orang yang datang. Sepertinya penatua Chen benar-benar membenciku. Tatapan Xiaoyan berbicara sambil tersenyum. Begitu kamu mendarat di tanganku, kamu jelas akan mengalami kebencian dari diriku yang dulu. Chen Yun dengan kejam berbicara. Bocah, kali ini aku yang dulu ingin melihat bagaimana kamu bisa kabur. Aku telah berjanji kepada keponakanku bahwa akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membawa kepadanya. Tatapan Hong Tianxiao mengungkapkan cahaya sengit saat dia menatap Xiaoyan. Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku hilang dari cerita ini dan pasti tidak akan menyerah. Karena itu, izinkan saya untuk mengambil kedua nyawa Anda terlebih dahulu. Xiaoyan yang semakin sombong sejak penampilan baru berkata. Hong Tianxiao langsung tertawa. Anak muda yang sombong, apa menurutmu boneka Ultramanmu bisa menyelamatkan hidupmu? Xiaoyan menjentikan jarinya dan cahaya perak bersinar. Boneka iblis bumi muncul di depannya. Hong Tianxiao, karena Anda mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, kami akan menyerahkan boneka ini kepada Anda. Serahkan bocah itu padaku untuk ditangani. Chen Yun berbicara dengan Hong Tianxiao. Wajah Hong Tianxiao segera berkedut-kedut setelah mendengar kata-kata ini. Serahkan padaku. Kamu harus menghabisi bocah itu secepat mungkin. Tenang. Kali ini, diriku yang dulu akan memberitahunya bahwa menyinggung pavilionku adalah kesalahan terbesarnya. Tatapan Chen Yun menatap Xiaoyan dengan cara yang biadab. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi niat buruk kedua orang tua ini. Jarinya dengan lembut menunjuk Hong Tianxiao dan dengan lembut berkata, hilangkan dia dari cerita ini. Boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah dengan keras tepat setelah suara Xiaoyan terdengar. Melesat ke langit seperti anak panah api, terbang menuju Hong Tianxiao. Izinkan aku yang dulu untuk melihat betapa hebatnya boneka ini. Hong Tianxiao tertawa melihat boneka iblis bumi mendatanginya dengan momentum yang ganas. Doki merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah. Tangannya terkepal dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan kekuatan panas ketika diayunkan dan dengan keras ke boneka iblis bumi. Pedang itu menusuk bahu boneka iblis bumi. Hanya beberapa percikan yang tercipta. Bekas luka putih juga muncul di tempat pedang itu mendarat. Tubuh yang keras. Hong Tianxiao sedikit terkejut melihat ini. Dia dengan erat menggenggam kembali pedang itu, dan pertempuran besar yang intens meletus. Chen Yun perlahan menurunkan tubuhnya. Bocah, kau telah mematahkan jariku. Aku akan melumpuhkan ke-10 jarimu. Xiaoyan mengabaikan Chen Yun. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya. Yao tua, tolong pinjamkan kekuatanmu padaku. Cincin seputih salju di jari Xiaoyan bergetar lembut. Segera, kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan. Dengan liar melonjak ke dalam dirinya, ruang di sekitarnya tiba-tiba perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Aura mengerikan seperti seorang kaisar yang terbangun. Chen Yun, para ahli dari klan Hong di sekitar, dan bahkan Hong Tianxiao yang melawan boneka iblis bumi merasakan kebodohan sesaat begitu aura mengerikan ini muncul. Xiaoyan mengambang di langit. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang terlalu banyak. Mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata putih keperakan. Xiaoyan menatap Chen Yun. Apa kau tidak ingin melumpuhkan ke-10 jariku? Suara itu tidak keras, tetapi memiliki tekanan yang keluar dari jiwanya, menyebabkan jiwa Chen Yun bergetar. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Aura ini, kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 dosong. Apakah ini nyata atau tidak? Keraguan melintas di hati Chen Yun. Xiaoyan dapat meningkatkan begitu banyak level dalam waktu sesingkat itu. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya sekedar gertakan. Kilatan dingin melintas di mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Dia aglomerasi menjadi gada petir. Xiaoyan tenang melihat Chen Yun. Tangannya tiba-tiba meraih ruang kosong di belakang. Kekuatan spiritual yang kuat menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 kaki di telapak tangannya. Lengan Xiaoyan gemetar dengan aneh dan bola meriam spiritual melesat ke Chen Yun. Tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncak. Serangan itu memberitahunya bahwa aura agung Xiaoyan asli. Itu bukanlah tipuan yang dilakukan dengan mengandalkan beberapa metode Qi. Dia menggunakan kekuatan spiritual. Apa latar belakang bocah ini? Hati Chen Yun terasa agak tidak nyaman. Sejak dia bertukar pukulan dengan Xiaoyan selalu tak terduga, sebuah boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Hal ini hanya ada dalam legenda, dongeng,
cerita novel. Namun semuanya benar-benar muncul pada dirinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk membuat kekuatannya melonjak, pasti akan ada batasan waktu untuk itu. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Chen Yun dengan cepat menekan kekacauan di dokinya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Dia membalikkan tubuhnya, menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Dia bergegas keluar dari pegunungan, melarikan diri. Hong Tianxiao yang sedang melawan boneka iblis bumi mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi. Sialan, apa yang anak nakal ini lakukan? Kekuatannya sebenarnya telah melonjak ke level seperti itu. Hong Tianxiao mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Aura agung yang merasuki langit juga menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Doki segera melonjak di tubuhnya, membentuk tirai pedang merah menyala di depannya yang memaksa boneka iblis bumi mundur. Setelah itu, Hong Tianxiao juga buru-buru mundur. Anda ingin pergi? Xiaoyan tertawa melihat Chen Yun melarikan diri. Ia memang tak mampu mempertahankan kondisi ini lama. Dia perlu mencapai sesuatu, karena orang tua ini sangat membencinya. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibiarkan hidup. Musuh sekelas Do Zong akan membawa masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali untuk selamanya. Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkannya. Ruang kosong yang jauhnya 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi, dengan cepat berubah menjadi dinding spasial. Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, bertabrakan dengan keras. Kekuatan pantulan khusus dari dinding spasial mengguncang Chen Yun sampai dia merasakan mulutnya menjadi manis. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan melarikan diri ke hutan. Sayang sekali, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, Xiaoyan muncul di depannya. Sebuah tinju dengan kekuatan spiritual yang kuat diluncurkan. Riak muncul kemanapun, kepalan tangan bergerak dan banyak garis mulai menyebar. Chen Yun mengeluarkan raungan marah. Doki melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang petir tebal di depannya. Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya, dan kekuatan spiritual melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, mengguncang penghalang petir sampai pecah. Kekuatan yang tersisa juga memercik ke seluruh tubuh Chen Yun. Seteguk saus segar dimuntahkan. Tubuh Chen Yun menabrak tanah oleh pukulan kejam itu, bergesekan dengan hutan di bawah, membentuk jurang dalam yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pohon-pohon di sepanjang jalan Chen Yun semuanya hancur berantakan. Chen Yun yang kusut menghentikan tubuhnya dengan susah payah sebelum memuntahkan seteguk kuah soto segar. Pukulan kuat Xiaoyan telah menyebabkan dia menderita luka serius. Selain itu, beberapa kekuatan spiritual yang telah menginvasi tubuhnya telah memulai kehancuran dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat mengerikan menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar tamat di tangan bajingan kecil itu. Aku tidak bisa terus terjerat dengannya. Chen Yun baru saja akan melarikan diri ke pegunungan ketika Xiaoyan sekali lagi muncul di depannya. Xiaoyan, pavilionku tidak akan melepaskanmu jika kau melenyapkanku. Chen Yun buru-buru berteriak. Hatinya terguncang melihat Xiaoyan. Sepertinya mereka tidak akan membiarkanku pergi, bahkan jika aku tidak melenyapkanmu. Xiaoyan tersenyum pada Chen Yun. Apa yang dibutuhkan untuk melepaskan aku? Selama Anda. Sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun melompat ke belakang. Sepasang manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan dengan kejam dilemparkan ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan. Dia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika Xiaoyan sekali lagi muncul. Sebuah kaki yang berisi kekuatan spiritual yang kuat diayunkan, dibanting dengan kejam ke kelapa Chen Yun. Chen Yun memuntahkan seteguk sop segar saat kekuatan liar dan kekerasan meletus. Tubuhnya terbang menghancurkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Hong Tianxiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas. Ekspresinya juga berubah. Dia segera melihat ke arah boneka iblis bumi yang telah ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberikan perintah. Mundur, jangan repot-repot dengannya. Kekuatan anak kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Kita hanya akan mendekati kematian terlepas dari berapa banyak dari kita yang melangkah maju. Setelah mengatakan ini, Hong Tianxiao melambaikan tangannya, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Orang-orang dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikuti.
Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia naik dari tanah dengan susah payah. Dia tampak sangat menderita dengan saus segar mengalir dari kepalanya. Menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan kekuatan penuh dari Xiaoyan. Bahkan pembuluh di tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda putus. Kekuatan spiritual Xiaoyan sangat merusak dengan dukungan api surgawi. Chen Yun terengah-engah. Ruang di depannya beriak dan sosok Xiaoyan sekali lagi perlahan muncul. Apakah kamu masih bisa lari? Suara Xiaoyan tanpa emosi menatap ke arah Chen Yun. Bajingan kecil, aku yang dulu akan menyeretmu untuk ikut bersamaku. Mata Chen Yun berangsur-angsur menjadi merah. Kegilaan melonjak di wajahnya. Segera, dia menyerang dengan marah ke arah Xiaoyan. Tubuhnya juga membengkak dengan cepat. Tampak seperti balon yang akan meledak, menghancurkan diri sendiri ya. Xiaoyan bergerak dengan cepat ke udara. Telapak tangannya terbuka dan benang dengan kekuatan spasial berwarna perak bersinar dan muncul. Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Tiba-tiba menimbulkan riak yang kuat dan ruang tak terlihat segera tampak seperti substansi berubah menjadi penjara spasial yang membungkus Chen Yun. Tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak hingga tingkat yang menakutkan. Segera, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul. Gelombang energi yang menakutkan menyapu dengan liar ke segala arah. Penjara spasial menahannya sedikit sebelum meledak. Seluruh pegunungan berguncang dengan kuat. Tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Banyak retakan setinggi 1000 kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Kekuatan bintang 4 Dozong menghancurkan diri sangat menakutkan. Xiaoyan hanya berhasil menghindari sementara serangan badai energi yang menakutkan ini. Tubuhnya bersinar dan muncul di langit yang jauh. Hong Tianxiao yang melarikan diri dari pegunungan juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua Chen Yun itu menghancurkan diri sendiri dengan bisa memaksanya sampai sejauh itu. Bocah itu benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tianxiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Jika dia tahu bahwa bocah ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi sejak awal, dia pasti tidak akan membuat musuh dengannya, apalagi janji pada cucunya. Bocah ini memang sangat aneh. Namun, Anda tidak akan bisa merasa nyaman. Pavilion petir angin tidak akan duduk diam dan menyaksikan seorang tetua tersingkir. Dengan senyum sinis, Hong Tianxiao melambaikan tangannya. Kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Orang tua berpakaian putih di suatu tempat di pegunungan juga dikejutkan oleh tindakan gila Chen Yun. Dengan mampu memaksa Douzong untuk mengambil jalan buntu, pemuda bernama Xiaoyan ini memang sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu melihat sosok buram di langit dan berbicara, apakah dia baik-baik saja? Mata hantu juga menyapu langit. Secara alami, dia tidak dapat melihat sosok Xiaoyan. Apa yang bisa terjadi padanya? Segel spasial itu telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Orang tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, sepertinya dia telah menjadi musuh dengan pavilion petir angin. Hong Tianxiao pasti akan memberitahu itu kepada semua orang saat dia kembali. Baiklah, nak, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukanlah orang biasa. Dia tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mampu melakukannya dengan sangat baik. Pria tua berpakaian putih itu meyakinkannya. Xiaoyan di langit akhirnya membuka matanya saat gumpalan terakhir dari badai energi perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah yang telah menjadi sangat kacau. Dia dengan lembut mendarat dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun telah menghancurkan dirinya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki muncul di tempat itu. Tatapan Xiaoyan menyapu lubang itu. Langkah kakinya tiba-tiba berbalik dan dia tiba di sebuah tempat di dekat lubang besar itu. Ada pohon layu yang bergoyang terletak di tempat itu. Tangan Xiaoyan perlahan mengusap pohon yang layu itu sementara senyuman dingin terangkat ke sudut mulutnya. Telapak tangannya terlempar dengan keras ke depan dan pohon yang layu itu pecah. Roh ilusi melarikan diri darinya dengan panik. Itu terbang menuju langit. Namun baru saja bergerak ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Penatua Chen licik. Membiarkan tubuh Anda hancur sementara seutas jiwa Anda melarikan diri. Sayangnya, Xiaoyan dengan lembut berbicara. Xiaoyan, kita bisa berbicara dengan benar. Roh itu segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun. Matanya mengandung ketakutan. Jika benang jiwa ini dihancurkan oleh Xiaoyan, dia akan benar-benar tamat. Semua ini karena kamu telah memaksaku. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Bajingan kecil, pavilionku tidak akan melepaskanmu. Chen Yun mengutuk dengan kejam.
Merasakan niat makan Xiaoyan mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak, berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang. Melihat titik cahaya spiritual yang tersebar, Xiaoyan tahu bahwa penatua dari pavilion petir angin ini telah memberikan salam perpisahan terakhirnya pada dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa. Orang tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Hansu berdiri dengan ragu di sampingnya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiaoyan menghancurkan jiwa Chen Yun. Dia merasa bahwa kakek buyutnya memberi Xiaoyan evaluasi yang sangat tinggi. Tuan tua terlalu memujiku. Saya hanya tidak mau membiarkan beberapa masalah mengikuti saya lagi. Tawa tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Segera, sosok Xiaoyan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih itu. Xiaoyan, Hansu segera berteriak kegirangan melihat Xiaoyan muncul. Orang tua berpakaian putih itu juga tersenyum. Kakinya telah bergeser ke depan setengah langkah, samar-samar menghalangi Hansu di belakangnya. Pak tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Xiaoyan bukanlah orang yang jahat. Saya berhutang budi pada Nona Zue. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan. Xiaoyan tertawa pelan. Orang tua berpakaian putih merasa agak malu mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku yang dulu adalah Han Fei." Xiaoyan menyapa Tuan Han tua. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab sambil tersenyum. "Diriku yang dulu tidak layak menerima salam sebesar itu." Han Fei melambaikan tangannya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, "Kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini. Hong Tianxiao kemungkinan besar akan mengumumkannya. Anda harus berhati-hati. Terima kasih atas peringatan Anda." Han tua, Xiaoyan mengangguk, karena teman muda Xiaoyan menyadarinya. "Aku yang dulu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan mencari nasihat dari teman muda." Han Fei berseri-seri. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya dan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang harus ditinggali untuk waktu yang lama. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus berhati-hati." Hansu berbisik ketika dia melihat mereka akan pergi. Xiaoyan menyeringai dan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati." Han Fei di samping tertawa pahit melihat situasi ini. Dia menarik Hansu dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. "Hati-hati dengan pavilion petir angin. Yang terbaik bagi Anda adalah meninggalkan wilayah utara secepat mungkin." Xiaoyan menghembuskan nafas lembut. Matanya mengamati dua sosok itu menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain pegunungan. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi jamu Huang perkasa itu.